Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang database pencarian sederhana pada perpustakaan. Di sini saya sudah mempunyai tabel referensi. Dengan tabel yang di atas ini adalah tabel referensi, lalu tabel yang di bawah ini adalah tabel database pencarian sederhananya. Tabel referensi ini terdiri dari beberapa kolom, yang terdiri dari ID anggota, nama anggota, judul buku, jumlah buku yang dipinjam, tanggal peminjaman bukunya, dan tanggal harus dikembalikan bukunya. Dan ini tanggal dan real pengembalian ini adalah tanggal dia mengembalikan bukunya. Lalu di sini ada lama peminjaman bukunya. Dan ini keterlambatan apabila dia ada keterlambatan dalam pengembalian bukunya. Dan ini denda yang apabila dia melakukan keterlambatan pengembalian buku, maka dia akan dikenakan denda jika dia terlambat mengembalikan buku. Dan ini adalah status buku yang dipinjam maupun yang dikembalikan. Nah, di sini pada tabel database pencarian sederhana pada perpustakaan ini kita cukup menggunakan ID anggota sebagai kata kuncinya. Dan di sini kita contohkan dulu. Kita akan membuat Agil Saputra. Kita hanya perlu menggunakan dua ID anggota dari Agil Saputra ini. 21 11 05 00 16. Kita tekan enter, maka seluruh informasi tentang ID anggota 2111050016 tersebut akan terisi sendiri seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat tabel yang di bawah ini? Maka ada baiknya kita simak video ini. Dan di sini saya akan coba mencontohkan cara pembuatan tabel database pencarian sederhana pada perpustakaan ini, yang dimana ID anggota adalah sebagai kata kunci dari segalanya. Pertama, di sini kita memasukkan ID anggota yang ingin kita cari informasinya. Kita contohkan saja di sini Dio Anugrah. Nah, ID anggota 31 21 11 05 00 31. Lalu nama anggota ini kita harus memasukkan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini cara pembuatannya seperti ini. Pertama, sama dengan, lalu VLOOKUP buka kurung, klik ID yang di atas ini, lalu titik koma, lalu kita blok lagi dari ID anggota sampai statusnya. Nah, setelah kita blok, bisa kita tekan F4, dan ada juga mungkin device yang kita gunakan itu menggunakan FN F4. Jadi kita tergantung dengan device yang kita gunakan. Karena di laptop saya ini menggunakan F4 saja, maka kita klik F4. Setelah muncul tanda dolar seperti ini, lalu kita klik lagi titik koma. Nah, karena ini kita mau mencari tentang nama anggotanya, jadi kita lihat nama anggota itu ada di kolom berapa dalam tabel. Yang cara penghitungannya kita hitung dari ID anggota. Karena kita ingin mencari nama anggota, berarti di sini dia itu terdapat pada kolom kedua, yaitu nama anggota. Jadi kita langsung saja klik saja angka 2 di sini. Setelah itu titik koma lagi, lalu tambahkan 0.
di akhirnya, lalu tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kita bisa langsung saja menekan enter. Nah, kan nama anggotanya langsung saja dia langsung saja jadi Dio Anugrah karena kita memasukkan rumus VLOOKUP tadi. Nah, di sini kita coba lagi di judul buku dengan rumus VLOOKUP tadi. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu klik ID yang di atas ini, titik koma lagi, baru blok semuanya dari ID anggota sampai ke status. Jangan ada yang salah dalam pemblokannya, karena nanti kalau salah blokannya ini akan error dan rumusnya tidak akan berlaku. Setelah kita blok, kita klik lagi F4. Nah, setelah muncul tanda dolar seperti ini, kita klik lagi titik koma. Karena kita ingin mencari judul buku, maka kita lihat judul buku itu pada kolom berapa. Di sini judul buku terdapat pada kolom ketiga. Langsung saja kita klik 3, titik koma lagi, dan 0, lalu tutup kurung. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung saja kita tekan enter. Nah, kan pengantar ilmu hadis Dio Anugrah, pengantar ilmu hadis. Begitu seterusnya, tanggal pinjam. Nah, kalau tanggal pinjam ini karena dia merupakan angka semua, tidak ada apanya, huruf-hurufnya, maka kita ganti dulu yang bagian ininya menjadi date. Kita klik date. Oke. Baru langsung saja kita masukkan rumus yang VLOOKUP tadi. Sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik lagi ID yang di atas ini, lalu titik koma lagi, blok dari ID anggota sampai ke status dari tabel tersebut, lalu klik F4 lagi. Nah, setelah muncul tanda dolar lagi, klik lagi titik koma, lalu karena kita ingin mencari tentang tanggal pinjam, kalau kita lihat lagi di sini tanggal pinjam ada pada kolom 1 2 3 4 5, berarti di sini kita klik 5, lalu titik koma lagi, baru 0 dan tutup kurung. Setelah seperti ini, bisa langsung saja mengklik enter. Nah, di sini kan langsung saja dia muncul tanggal pinjamnya. Begitu juga dengan tanggal pengembalian. Nah, karena tanggal pengembalian ini juga terdiri dari angka dan tidak memiliki huruf, maka kita klik lagi di sini, kita setting lagi yang ini, kita bikin jadi date. Setelah diklik date, lalu klik saja OK. Masukkan lagi rumus VLOOKUP yang tadi, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik ID yang di atas ini, lalu titik koma, blok dari ID anggota lagi. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan, maka kita hapus. Blok. Jadi kita memblok ini harus dengan hati-hati teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan rumus VLOOKUP yang tadi. Nah, lalu klik F4.
Setelah muncul tanda dolar, kita klik titik koma lagi. Lalu karena kita ingin mencari tanggal pengembalian, kita lihat lagi tanggal pengembalian itu ada pada kolom berapa. Dihitung dari ID anggotanya. 1 2 3 4 5 6. Maka di sini kita klik angka 6. Setelah itu titik koma lagi dan 0. Lalu tutup kurung. Setelah itu bisa saja kita langsung menekan enter. Real pengembalian lagi. Nah, real pengembalian ini karena dia juga masih terdiri hanya dari angka dan tidak memiliki huruf, maka kita harus setting ini lagi menjadi date. Oke, kalau kita udah setting menjadi date, langsung saja kita masukkan rumus VLOOKUP tadi. Buka kurung, klik ID yang di atas ini, lalu blok. Kita memblok ini harus dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan lagi. Jika semuanya sudah terblok, maka kita langsung saja klik F4. Setelah itu kita klik titik koma lagi karena kita ingin membuat informasi tentang real pengembaliannya, maka kita hitung lagi di kolom berapa. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi kita klik di sini angka 7. Lalu titik koma, lalu angka 0. Dan tutup kurung. Langsung saja kita enter. Oh, di sini terjadi kesalahan. Lalu kita ulang lagi. Sama dengan, maka oleh karena itu kita harus melakukan rumus ini dengan hati-hati sekali agar tidak terjadi kesalahan, karena kalau terjadi kesalahan informasinya akan beda. Klik ID, lalu titik koma, lalu blok ini dengan benar, jangan sampai salah agar tidak terjadi kesalahan informasi lagi. Baru klik F4, titik koma lagi. Di sini real pengembalian terdapat pada kolom ke 7, maka kita klik angka 7. Lalu titik koma lagi, lalu 0. Setelah itu baru tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung menekan enter. Nah, di sini sudah menjadi 2704/2023 sesuai dengan isi yang ada pada tabel kolom real pengembalian ini. Nah, di sini lama pinjam. Karena lama pinjam ini tidak hanya terdiri dari angka saja, karena masih ada hurufnya, jadi kita tidak perlu menyeting ini lagi menjadi date. Langsung saja kita masukkan rumus VLOOKUP tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik ID yang ini, lalu blok lagi semuanya. Salah blok lagi kan. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman. Klik ID, titik koma, blok dengan hati-hati agar tidak terjadi kesalahan. F4, titik koma, lama pinjam 1 2 3 4 5 6 7 8. Lama pinjam ini terdapat pada kolom ke-8, maka kita klik angka 8, lalu titik koma lagi, 0 dan tutup kurung. Langsung saja kita tekan enter. Nah, di sini langsung terisi seperti tabel yang di referensi ini. Begitu juga dengan keterlambatan ini. Karena keterlambatan ini tidak hanya terdiri dari angka, maka kita bisa
langsung saja tanpa menyeting ini menjadi date lagi. Masukkan lagi rumus VLOOKUP yang tadi. VLOOKUP, buka kurung, klik ID, titik koma, blok lagi tabel yang di atas ini, lalu kita tekan F4, lalu titik koma lagi. Di sini kita ingin mengisi informasi tentang keterlambatan, maka kita lihat keterlambatan ini pada kolom berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, keterlambatan ada pada kolom 9, maka kita klik saja angka 9. Setelah itu titik koma lagi, lalu angka 0, lalu tutup kurung, enter. Begitu juga dengan denda ini. Masukkan saja langsung rumus dari VLOOKUP tadi. Buka kurung, klik ID yang di atas ini, lalu titik koma, blok lagi semua tabel yang ada di atas ini. Membloknya harus dengan hati-hati ya teman-teman. Baru klik F4, baru titik koma lagi. Setelah itu di sini kita ingin mencari denda, maka dia ada pada kolom ke-10. Lalu kita langsung saja klik di sini, ketik di sini angka 10, titik koma, ketik angka 0, lalu tutup kurung, langsung saja enter. Begitu juga dengan status, kita hanya tinggal memasukkan rumus VLOOKUP tadi. Tapi dalam catatan kita harus melakukannya dengan hati-hati agar informasinya tidak berubah, karena dia harus sesuai dengan rumus. Apabila rumusnya salah, maka informasi yang akan tertera di sini akan salah juga. Lalu buka kurung, klik ID yang di atas ini, lalu titik koma, blok lagi semua tabel yang di atas. Lalu tekan F4, titik koma lagi. Di sini status terdapat pada kolom 11, maka di sini kita mengetik angka 11, lalu titik koma, lalu 0 dan tutup kurung. Bisa enter. Nah, di sini pada tabel database pencarian sederhana pada perpustakaan ini sudah terisi semua, yang mana di sini ID anggota adalah sebagai kata kuncinya. Di sini kita bisa langsung saja mengklik pada ID anggota yang lain. Contohnya, nah ID anggota yang ke-9 yaitu 2111050021. Kita tekan enter, maka langsung dia mengikut pada sesuai yang ada pada tabel referensinya, karena kita sudah memasukkan rumus VLOOKUP tadi. Nah, ada juga cara agar kita tidak perlu mengklik-klik tidak perlu mengganti-ganti ID anggotanya. Maka kita bisa melakukannya hanya dengan nanti kita mencari ID anggotanya, lalu kita klik, maka akan muncul semuanya tanpa kita harus mengetik-ngetik lagi. Caranya seperti ini. Kita klik dulu data, lalu kita cari di sini yang namanya data tools atau data validation. Lalu klik data validation. Lalu ini kita ganti menjadi list. Nah, di sini kita klik tanda panah ke atas ini,
Lalu karena ID anggota adalah sebagai kata kuncinya, kita blok dulu kolom ID anggota ini sampai ke bawah. Setelah itu, setelah diblok, kita klik langsung yang tanda yang ini, teman-teman. Saya juga tidak tahu tanda apa ini. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja mengklik OK. Nah, karena kita sudah melakukan data validation yang tadi, kita sudah dapat membuat list di sini. Jadi kita tinggal mencari di sini mana user ID yang ingin kita cari informasi, peminjaman bukunya atau tanggal pengembalian bukunya. Kita tinggal menggeser-geser yang ini saja, kita cari ID user ID anggotanya. Berubah lagi sesuai dengan tabel yang di atas. Ini fungsinya agar tidak terjadi apabila kesalahan mengetik, kan nanti akan memperlama pencariannya, maka kita bisa dari list ini saja agar kita tidak mengetik-ngetik lagi. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Saya Misbahuddin Ahmad meminta maaf apabila ada kata-kata yang banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.